Swastiastu Pak Ketut. Om Swastiastu. Navigator niki Pak Ketut. Becik, sampun suwe niki Pak Nyoman Sarjana kita nggak ketemu niki. Nggih, wonten apa niki? Ini Pak, setelah pensiun banyak sekali tugas Pak. Bali lagi Pak, ditunjuk sebagai ketua PHD Pak. Tidak capek kah Pak? Dalam artian Pak, satu sisi sudah lama melanglang buana seluruh Indonesia Pak. Sekarang Pak ngayah di Bali sebagai ketua PHDI Pak. Gimana Pak? Menurut Pak Tet sendiri Pak Tet? Nggih, suksema niki tiang nyapa para pemirsa Dumun yang ada di Bali dan seluruh Indonesia dan bahkan di dunia. Om Swastiastu, Om Awigedamastu, Namo Sidam. Nggih, suksema Pak Nyoman Sarjana udah berkenan datang ke rumah saya lagi, sudah cukup lama kita nggak ketemu. Saya sudah purnawirawan, kemudian didaulat oleh 9 kabupaten kota, PHDI kabupaten kota meminta agar saya ngayah di selaku ketua Parisade Provinsi Bali. Nah, saya karena sudah didaulat begitu, bagi saya Pak Nyoman Sarjana, suara umat, suara tokoh itu adalah suara Tuhan. Nah, itu berarti leluhur kawitan mungkin ngasihkan amanah buat saya untuk itu, saya terima, karena kebetulan juga nggak dikasih kesempatan untuk nolak atau apa. Begitu saya dipilih 9 kabupaten kota langsung diketok palu, saya harus ngayah gitu. Dan saya pun bersyukur, mudah-mudahan pilihan ini adalah betul-betul anugerah dari leluhur kawitan para dewata yang agung, Ide Sang Widiwase, sehingga ke depan mudah-mudahan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau tadi bilang nggak capek, tidak. Saya selama untuk kebenaran nomor 1, agama, adat, budaya Dresta Bali, apapun saya kerjakan. Capek tuh nggak akan saya rasakan. Yang penting demi ajegnya agama, adat, budaya, tradisi, warisan leluhur sani adi luhung niki. Kenten Pak Nengah. Karena Pak sudah ditunjuk sebagai ketua PHDI Pak, bagaimana proses-proses tentang wiku itu Pak? Oh, tentang wiku nggih. Ya. Ini tentunya khusus umat Sedharma ini memang ada ajaran kita, salah satunya mengatakan kalau walake berani ngomong gitu aja seorang wiku, apalagi menghina wiku, itu dosa, salah kita. Nah, tetapi wiku yang mana dulu? Karena ada 2 sudut pandang Pak Nyoman Sarjana. Kalau dari sini itu Brahmana Jati. Nah, inilah kalau kita sedikit aja keliru sama beliau, dosa kita besar. Tetapi kalau dari sini itu wikunya Prandebaka, kita bisa juga seperti Yuyu Pak Nyoman Sarjana, siap motong lehernya Prandebaka kan, daripada itu merusak agama, merusak tatanan kehidupan kan gitu kan. Di sini saya selaku Ketua Parisade Provinsi Bali sajak kepada umat Sedharma, mari kita sama-sama belajar. Saya bukan menggurui, tetapi apa yang saya pahami, saya baca, saya ketahui, saya dengar, ini yang saya sampaikan. Sebenarnya apa sih wiku atau suling itu? Wiku atau suling itu, beliau orang sesungguhnya orang yang terpilih dari Ide Sang Widiwase, sehingga dia terpilih menjadi wiku gitu loh. Dan wiku ini atau Brahmana ini ada 2 Pak Nengah, ada wiku atau Brahmana vertikal, ada wiku atau Brahmana horizontal. Kalau yang vertikal itu dia warna Brahmana, ada dalam kitab suci catur warna, itulah dia warna Brahmana. Siapapun dia memahami tentang ketuhanan, memahami tentang ajaran kebenaran, mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mampu memberi pencerahan kepada umat, itulah namanya Brahmana Jati. Nah, itu wiku jati. Nah, gitu. Kemudian ada juga horizontal pandangan wiku itu. Karena dia dipandang dibutuhkan oleh umat, sehingga dia di Dwijati. Begitu loh Pak Nengah Sarjana. Mengalami proses Dwijati. Ada di separiksenya, ada proses mati raga, kemudian karena udah mati raga, artinya misalnya si Pak Nengah Sarjana mau jadi wiku, begitu mati raga, Nengah Sarjana, Pak Nyoman Sarjana sudah meninggal. Nah, begitu nanti di Sawu Pertike dan seterusnya sampai di Tapak, jadi berubah nama dia. Barulah nama itu menjadi seorang wiku.
Gitu ya. Artinya ini udah bersih suci lagi gitu. Itulah wiku, pandangan vertikal maupun horizontal gitu, Pak Nengah Sarjana. Pak, untuk sebagai wiku gimana sih prosesnya, Pak? Baik, prosesnya kalau sesudah ajaran agama kita tentunya semua umat sedharma sudah paham adanya catur asrama, 4 lapangan hidup. Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, Biksuka. Brahmacari di sini kita masa hidup menuntut ilmu pengetahuan tentang kehidupan di dunia ini. Nah, ini Brahmacari. Grihasta, setelah ilmu itu didapat, cukup kalau dari segi umur mungkin sekitar 6 sampai atau 5 sampai 24 tahun. Kemudian masa Grihasta, berkeluarga, berumah tangga, karena udah selesai tamat dia masa Brahmacari, sudah bisa mandiri mencari penghasilan, dia Grihasta, berkeluarga, menyatukan 2 keluarga jadi satu, dia mampu merukunkan, bisa melahirkan anak suputra, anak luh-lueh kan gitu kan. Dan dia sudah mapan, bisa membina anak-anaknya, baru Wanaprastha. Masa Wanaprastha inilah memberikan ilmu pengetahuan yang didapat pada saat Brahmacari kepada putra-putrinya. Nah, dan dia juga sudah mulai melepaskan kehidupan duniawi, nafsu, seks, walaupun kepada istri juga dia udah mulai mengurangi, makan, mulai memberata, menghindari beberapa jenis makanan kan begitu. Kemudian kalau sudah biksuke, nah inilah kewikon, wiku. Jadi kalau tadi Wanaprastha umur dari ya Grihasta 24 sampai 50. Kalau di sini kurang lebih 50 sampai 60 lah. Nah, begitu biksuke 60 ke atas. Ini idealnya ya. Saya ngomong idealnya dari segi pandangan horizontal, umur duniawi. Nah, karena di situ umur matang. Kenapa secara biologi duniawi dipandang matang? Umur itu si laki-laki nafsu birahinya udah lemah. Libidonya udah lemah. Wanita juga sudah menopause gitu loh. Sudah tidak lagi nafsu. Di sini kemungkinan perbuatan asusila kecil. Nah, disinilah. Kemudian berarti tidak dipaksakan, Pak, harus sesuai dengan satu sisi umur. Nah, ini dari segi pandangan umur baru ya. Syarat satu umur. Syarat kedua, ada persyaratannya, Pak. Apakah keluarganya ada izin? Sepakat suami istri, sepakat anak-anaknya, mantu, cucu, baru keluarga dadianya. Sepakat nggak keluarga dadianya? Kalau keluarga dadia memandang dia memang sudah cocok jadi panutan, pasti keluarga dadia menyetujui. Mau, Pak, menurut saya dipaksakan menjadi wiku, Pak. Nah, itu nanti belakangan. Ini yang persyaratan normatif dulu, Pak Nyoman Sarjana. Ini normatifnya ini. Setelah keluarga menyetujui, nanti dia juga ada proses, Pak. Ya. Ada istilah diseparikse. Sebelum diseparikse juga, dia melaksanakan istilahnya putus sembah, Pak. Jadi semua saudara lebih tua, pamannya, kakeknya, orang tuanya, bibinya, kakaknya, ipar tertua, dia mutus sembah namanya. Ya, dia sujud dulu, sembah kepada beliau karena nantinya dia akan disembah. Istilah dia udah mati ini nanti, dia mati gitu loh. Nah, nanti begitu dia jadi wiku, dialah disujudi biar tidak tulah. Nah, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, dia sudah dianggap mumpuni, memahami tentang upacara upakara secara horizontal dulu ini, baru secara vertikal spiritnya. Bagaimana wujud spirit? Kalau dia memang sudah belajar memahami sastra, terus ngerangsukang sastra dalam dirinya, setelah merangsuk dalam dirinya harus disatukan, Pak. Kalau enggak nanti nyapu kadiaku itu disatukan dengan dirinya. Setelah bisa menyatu dengan dirinya, dengan badannya, diurip lagi, Pak. Setelah hidup, nah itu baru menjadi wiku sejati, brahmana jati, sehingga bisa menjadi contoh teladan dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan beliau. Beliau akan sidi mana, sidi ucap, sidi laksana. Waktu muput akan sidi gitu. Kemudian yang Pak Sarjana tadi bilang, sekarang mau-maunya sendiri. Nah, inilah umat sedharma, apa yang disampaikan Pak Nengah Sarjana ini tentang fakta. Tadi saya berbicara tentang norma ya, jenana, ilmu pengetahuannya. Sedikit tapi, karena waktu. Nah, secara fakta, banyak memang orang-orang
apa yang dicari saya nggak ngerti juga. Kalau dia tahu syarat seorang wiku, banyak orang menghindari. Karena kalau sudah mendui jati, sama sekali hindari pikiran jelek, ucapan jelek, perbuatan jelek. Gitu loh. Karena dia udah suci, agar tidak kotor lagi kan gitu. Nah, sekarang kenapa? Nah inilah Desa Kalepatre, umat Dharma. Mari kita lihat sekarang wiku-wiku yang ada di sekelilingnya. Proses yang tadi norma itu udah dilaksanakan belum? Karena ada juga menjadi wiku apa? Baru api unggun lah istilahnya ke Agni Otra aja. Sekian banyak langsung jadi wiku gitu kan. Proses wikunya begitu nanti muput upacara upakara Indu Bali. Nah inilah bermasalah. Makanya wiku yang Desta Bali juga nggak menentang itu juga kan. Nah itu jadi yang selanjutnya kalau sudah itu, kalau tidak ada kesepakatan mestinya tidak usah. Terus yang kedua, menjadi seorang wiku harus suami istri. Nggak boleh suami doang, istri doang nggak boleh. Gitu. Kenapa? Mohon maaf. Nantinya adalah melinggiang siwa itu baru melinggiang siwa. Ini Dewa Siwa sendiri tanpa Dewi Parwati tidak bisa berbuat apa-apa. Nah gitu loh. Umat Dharma ini apalagi melinggiang siwa. Beliau itu meraga siwa loh. Tanpa Dewi Parwati tidak bisa berbuat apa. Makanya saran kami kalau menjadi wiku jadilah suami istri, jangan suami tok atau istri tok. Ini banyak kejadian. Ya. Harus balance. Ya. Jadi listrik pun positif negatif kalau nggak nyatu nggak akan menimbulkan cahaya, nggak menimbulkan suara, nggak menimbulkan gambar kalau di TV, nggak menimbulkan dingin kalau AC kan gitu kan. Ya. Memang harus positif negatif nyatu. Jadi suami istri harus satu. Nah di sini baru nanti akan menjadi suatu kekuatan, bisa berbuat apa saja Sidi kayak Dewa Siwa. Begitu Dewi Parwati ada, beliau banyak yang beliau kerjakan, bisa berbuat di alam sekali maupun niskali. Oke, Pak. Ini berbicara wiku akan banyak sekali yang kita harus bicarakan, Pak. Nah, sebagai seorang wiku, Pak, menurut Pak sendiri sebagai ketua PHDI dan juga menurut ajaran agama Hindu, Pak, apa sih hak dan kewajibannya pada seorang wiku dan suri gitu, Pak? Kewajiban seorang wiku, ini Brahmana Jati ya, yang saya ngomong Brahmana Jati, ini wiku sejati, adalah mendoakan alam semesta beserta isinya sekali niskala seluruh umat manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan semesta alam. Itu yang beliau doakan agar apa? Aman, tentram, keteraharja, gemah ripah loh jinawi, saruti narur sarumupu, saruti nuku sarumurah, agar umat manusia rukun, tentram, damai, keteraharja, silih asah, silih asih, silih asuh, segelak sigilik sebayantake paras-paras harpenaya. Itulah kewajiban seorang wiku setiap hari, Pak. Pagi, siang, sore, malam, dan antara pagi siang mungkin berjapa beliau. Nah, gitu loh, mendoakan itu. Ini kewajibannya. Kemudian haknya bagaimana? Kewajiban selanjutnya apa? Medana, Pak Nyoman Sarjana. Memberikan bantuan kepada umat yang tidak mampu, yang miskin, dibantu. Kemudian yang tidak bisa melaksanakan upacara karena keterbatasan ekonomi, beliau bantu. Itu kewajiban sang wiku sesuai dengan sastra. Kemudian haknya apa? Kan gitu sekarang. Haknya juga ada sastra itu. Khususnya dalam upacara ada resiannya gitu kan. Di situ ada dalam Trirene juga ada resirene gitu kan. Nah, ada kewajiban haknya beliau. Mestinya beliau menerima punya dari umat. Kalau saja umat kayak zaman dulu leluhur kita, dulu kan namanya punya, terus ada apa namanya keraja itu upeti ya gitu ya. Itu istilahnya. Nah, gitu loh. Kalau semua umat menyadari itu kewajiban umat memberikan kepada wiku, sehingga wiku tidak perlu lagi ngarepin sesarin canang, ngadep bantal mahal, nggak perlu itu, gitu loh. Nah, sekarang itu karena hak beliau tidak diberikan kan. Nah, kewajiban beliau sehingga nggak bisa beliau laksanakan dengan baik, sehingga sekarang semua menggunakan telunjuk. Wiku terutama wiku apa Brahman Kedi Cangak, buruh Cangak ini ya, itu menggunakan telunjuknya aja. Umat disalahkan, kadang-kadang upacara disalahkan, puja mantra disalahkan, kayak dia itu Tuhan aja gitu kan. Nah inilah contoh bukti Prandebaka. Karena yang berhak menyalahkan upacara upakara itu adalah
atau doa puja mantra itu ide Sang Yang Widi Wasa, para dewata yang agung, betara kawitan, leluhur dan para panca maha buta. Karena upacara-upacara diberikan kepada beliau. Nah, gitu sebenarnya. Kadet. Nggih. Sekarang tadi hak dan kewajiban wiku Pak ya. Nggih. Menurut ajaran agama Hindu Pak. Nggih. Dan Pak sebagai UTP dia menerangkan tadi Pak. Nah ini apa itu nabi? Apa syarat nabi? Tugas nabi dan kewajiban nabi Pak. Karena jujur Pak, beredar di masyarakat Pak. Ada seluruh masyarakat nabi itu adalah nawang bedek. Pak Jendro ada sendiri sebagai ketua PD. Apa sih sebenarnya? Karena ini jujur dilema bagi sini sudah nabi kadang-kadang melakukan hal yang tidak bagus dalam artian apapun. Nah, telur ini nawang bedek. Nah, nawang bedek inilah satu sisi nabi ini yang betul-betul dikagumi, didikan oleh masyarakat untuk agama Hindu Pak. Silakan. Memang kalau orang media ini susah dibendung ya. Jadi tahu semua. Jadi memang betul Pak Nyoman Sarjana, istilah nabi dibilang nawang bedik sekarang. Kenapa? Karena banyak orang belum pantas jadi nabi, sudah jadi nabi. Nah sekarang apa itu nabi? Nabi adalah beliau yang sudah memiliki tingkat spiritualitas yang di atas wiku pada umumnya. Tingkat kesidian. Nah gitu. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Kalau ngomong dasar agama menurut pandangan saya yang saya baca dan saya dengar, karena saya bilang Pak Ketut udah cocok di Wijati, banyak sulit yang gitu ke saya bilang ampure parameter saya kalau seandainya di Sunan mempidul kepada saya jadi wiku, saya mau, asalkan saya mau diberikan menjadi wiku jati, Brahmana jati. Ciri-ciri Brahmana jati menurut pandangan saya berdasarkan saya baca Anumana Permana ini ya, analisis ini, akal sehat ini. Yang pertama, andaikan saya diberi anugerah untuk mampu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak mandi selama 1 bulan 7 hari, bila perlu seumur hidup, saya tidak lapar, saya tidak haus, saya tidak ngantuk, terus saya juga tidak bau. Nah itu baru saya mau jadi sulingge, supaya betul-betul saya mengabdikan diri demi Tuhan untuk umat ciptaan Tuhan. Nah, kemudian nabi, semestinya seorang nabi itu sudah mumpuni baik dalam pengetahuan jenananya, kemudian bakti marganya, jenana marga, bakti marga, karma marganya, raja yoga marga. Ini udah lulus harusnya beliau. Inilah parameternya. Baru bisa jadi nabi. Nah, kalau sumbernya agama Permana, Anumana Permana, Pratyaksa Permana, beliau sudah mumpuni semua, baru cocok dan pantas jadi nabi. Karena nabi tugasnya berat. Kalau nabi salah memilih sisya, nabi dosanya nerima. Sisya juga ilmu dahat mencari nabi. Kalau nabinya yang didapat nabi Pranda Baka, ya dia juga kacau nanti jadinya, berbuat dosa lah dia jadinya. Nah jadi seorang nabi mestinya tahu aturan Pak. Aturan horizontal misalnya Parisada Hindu Dharma Indonesia sudah mengeluarkan Bisama. Mestinya seorang nabi lihat itu. Apa ciri-ciri seorang sisya yang bisa ditapak menjadi nabi, menjadi sulingge. Harusnya sang nabi itu lihat di situ. Pola pikirnya bagaimana, pola ucapnya bagaimana, pola tindaknya bagaimana. Bagaimana suami istri hubungannya, bagaimana dengan anaknya, bagaimana keluarga dadianya, bagaimana di masyarakat. Itu harusnya dilihat dulu oleh nabi ini. Jangan asal kalau misalnya ampura nih, kalau nabi yang tadi dibilang nawang bede, apalagi nabi itu dibilang Pranda Baka, yang dicari duit, materi, uang, asalkan mampu bayar, sini nana, jok bener, yang penting nabi yang tanggung jawab. Nabi memangnya dia Tuhan? Tidak, yang bertanggung jawab itu Tuhan. Mestinya sang nabi ini kalau betul-betul dia mampu ngelinggi yang siwa, dia akan tahu kebenaran, bukan dalil pembenaran. Kalau yang tadi banyak, ini yang saya dengar di media kan banyak ini. Dan Parisada Provinsi Bali juga sudah mengeluarkan surat, tidak mengakui adanya kesulinggian itu kan. Munggah sulingge Dwi Jati umur 21 masih bujangan. Ini nabinya yang kurang waras ini. Nah buktinya akhirnya dia hamil sebelum nikah. Kemudian begitu pulang baru dilukar gelung. Berarti inilah satu sisi apa yang menurut aturan dan istilahnya PADI
apa tugas nabi, syarat nabi dan tugas nabi dan kewajibannya ini harus betul-betul dilakukan. Iya, betul. Nah, di sini kalau semua nanti kayak begitu, kayak Rawana merasa dirinya menentukan, padahal dianya belum mampu. Mungkin melinggi yang siwa dalam diri aja pada saat mepuji atau mekepu itu mungkin belum melinggi sang yang siwa dalam dirinya. Cuman pura-pura itu. Karena kalau beliau sudah bisa ngelinggi yang siwa, beliau akan mendapat pencerahan luar biasa. Beliau akan tahu dengan getaran, oh mungkin yoninya orang ini belum cocok jadi wiku. Dia akan tahu. Tetapi kalau dia belum mampu tingkatan itu, belum bisa melinggi yang siwa dalam dirinya, malah mungkin butuh kali yang melinggi dalam dirinya, besing pantas pun, yang penting saya dapat duit, udah dipantes-pantesin. Itu hak saya, kewenangan saya. Iya, Anda itu kalau wiku, nabe, sadar berada di bawah organisasi wiku, yaitu Parisade Hindu Dharma Indonesia. Inilah organisasi wiku. Nah, begitu kira-kira Pak Nyom. Pada Nggih. Pak, sebagai Pak Ketua Harian PHD Provinsi Bali, Pak. Jadi apa harapan-harapan Pak sendiri sebagai kepada umat Sulingge Ranabe ke depan, Pak? Terima kasih Pak Nyoman Sarjana. Omongan saya terakhir mungkin sekalian closing statement ya. Yang pertama, harapan saya kepada umat sedharma yang ada di seluruh Indonesia maupun yang di luar negeri, mari kita sama-sama belajar memahami agama Hindu Dharma Indonesia. Kalau kita orang Bali, agama Hindu Bali, adat budaya Dreste Bali, warisan leluhur Sani Adiluhung ini. Kenapa Adiluhung? Karena sudah terbukti mampu menjadikan Bali pulau dewata. Dulu leluhur kita tidak tahu puja mantra, sing nawang, sing tayan trisande, sing tayan panca sembah. Tetapi dia mampu menjadikan Bali pulau dewata. Nah, ini harus kita pegang. Jangan mudah terpengaruh dengan ajaran sampradaya asing, baik Harikina, Sai Baba, dan Brahma Kumaris dan lain-lain. Itu ajaran yang di luar pakem Hindu Dharma Indonesia. Dia bukan Hindu. Itu yang pertama. Yang kedua, umat sedharma juga mohon berkenan memilah dan memilih menggunakan wiku. Mana wiku yang proses dwijatinya dengan agama Hindu, karena kita di Bali atau Nusantara menggunakan agama adat budaya Dreste Bali atau Dreste Nusantara, itulah yang dituur. Jangan nungur wiku yang karbitan, hanya ageniotra udah jadi wiku. Karena saya juga mau diinisiasi jadi wiku oleh seorang resi, itu nggak mau saya gitu. Yang selanjutnya, wahai umat Dharma yang mau munggah dwijati menjadi wiku, matengkanlah diri dulu, belajarlah mengendalikan pikiran, ucapan dan perbuatan, khususnya kepada istri, anak, saudara, ipar, cucu yang satu keluarga dulu, baru kemudian keluarga dadie, baru masyarakat di mana kita hidup, di desa itu, bila pun di kecamatan itu, minimal di desa lah. Kalau di sana sudah betul-betul diakui dan dipandang pantas oleh umatnya menginginkan, barulah munggah Sulingge. Nah, kalau tidak, saran kami janganlah gitu. Nanti ngerusak tatanan Hindu Dharma Indonesia, memaksakan diri namanya. Yang selanjutnya, kalau sudah mau munggah, sudah memenuhi syarat, masyarakat, keluarga sudah menguyakan, aguran-guran, pilihlah guru tapak, guru waktre, guru saksi, nabe saksi, nabe tapak, nabe waktre yang betul-betul mumpuni. Jangan asal memudahkan, mohon maaf, karena pengalaman saya, naben tiange, ide betare nabe Dharma Yoga ring Griya Wanagiri, boleh dumun ada yang mau medwijati, naben tiange nolak. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat. Karena kebetulan Naben Tiang kan spiritnya menurut Tiang luar biasa. Makanya walaupun beliau hanya tamatan SD, malah mungkin SD pun nggak tamat. Karena beragama itu kita cari spiritnya, kemampuan spiritualitasnya, bukan pikiran, bukan jenananya. Kalau kuliah, sekolah, carilah ilmu pengetahuan jenananya yang pintar, yang profesor doktor gitu. Itu saya. Kemudian dengan dasar itu, tolong pilih nabe yang
mumpuni. Seorang nabi juga mau menentukan sisya akan menjadi Dwijati, mohon bergunakan nomor satu, gunakan spiritual. Karena ini menjadi nabi itu urusan vertikal. Horizontalnya bila perlu udah nol itu. Duniawinya udah nol. Baru itu sulinggi yang luar biasa itu. Sidi mandi itu. Sidi manah, sidi ucapan, sidi laksana. Nah, maka dari itu saran kami, kalau mau napak sisya, tolong pilihlah, gunakan spiritualitasnya, mata batinnya pantas enggak, ini enggak. Nah, yang kedua baru menggunakan jenananya, diuji secara pengetahuan dunianya. Ini vertikal, ini dunianya. Kalau udah memenuhi syarat, baru. Jangan begitu munggah sulingnya, kadang-kadang berebutan pengen cepat-cepat jadi nabi. Nah gitu juga. Ini ampura niki pengalaman saya juga, ampura niki umat Dharma. Ada juga siapapun datang ke geriyanya, padahal mau motonan atau metubah, atau langsung aja ini jadikan juru mangku. Kalau masih juru mangku masih mending, langsung belum pernah dia jadi pemangku, langsung diangkat juru mangku gede. Ini berarti kan nabe yang sudah agak begini itu. Nah ini ada juga, ampura umat Dharma, saya purnawirawan prajurit Brigadir Jenderal TNI. Tidak mungkin saya bohong, saya ketemu langsung di lapangan, saya nemukan nabi yang kayak begitu. Asal datang di Winton, supaya kelihatan dia hebat, supaya kelihatan banyak punya sisya. Nah ini saya temukan, tolong, itulah harapan saya ke depan. Yang terakhir, para wiku yang kebetulan sudah mendwijati, mungkin dumunnya belum memenuhi syarat atau sudah mendwijati, sadarlah posisi sekarang, walaupun sudah jadi sunggih, tidak salah belajar lagi untuk menata batin hati, menata pikiran, dan menata laksana. Yang selanjutnya, harapan saya juga ke depan, ada istilah cede angge. Kalau sudah memiliki cacat, janganlah munggah Dwijati secara horizontal. Contoh, udah cacat lahir, misalnya cunge atau sengko atau apa, janganlah munggah sulinggi. Kalau secara horizontal, kalau sudah pernah masuk bui, pernah ditahan, atau mungkin pernah berbuat asusila dan sebagainya, ini ampura nih, termasuk mungkin badan bagus diberikan oleh Tuhan terus dicoret-coret di badannya. Saran saya ke depan, janganlah munggah Dwijati horizontal. Kalau mau jadi Dwijati, jadilah Brahmana Jati, warna Brahmana. Kalau namanya warna Brahmana, tidak perlu orang mengakui, tetapi hubungan diri dengan Tuhan. Pikiran, ucapan, perbuat yang baik dan benar akan menimbulkan kesedihan. Orang lain akan datang ke kita minta petunjuk. Itu namanya Brahmana Jati. Inilah dikejar kalau kita kebetulan sudah kena cede angge itu, baik secara spirit, kelahiran, maupun horizontal kehidupan di dunia. Sudah pernah mengalami hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nuna sampura ping banget kepada para wiku, khususnya saya bukan ngoreksi wiku, tetapi saya menyampaikan beberapa ajaran-ajaran, tetapi saya tidak ngomong buku dan halamannya karena para wiku lebih paham tentang kewikon. Demikian umat Dharma, saya bukan ngajarin karena kebetulan saya menjadi ketua Parisade Provinsi Bali. Salah satu kewajiban saya juga menyampaikan hal ini, sehingga mudah-mudahan ke depan para wiku menjadi Brahmana Jati, jati ning wiku, umat Dharma tahu juga kewajiban sebagai umat, bagaimana kewajiban umat khusus di Bali, bakti ring ke pura, bakti ke geria, bakti ke ring puri, ke puri, dan bakti kepada purana dan kepada sesama umat. Itulah harapan kami sehingga Bali ke depan kembali menjadi Pulau Dewata. Kalau jadi Pulau Dewata tidak akan ada niat jelek bisa masuk. Ini bom udah 2 kali meledak, pura ini candinya kesambar petir, ada linggian pelinggih itu udah oleh alam, oleh angin dirobohkan di tempat. Ampura secara spirit itu ciri-ciri beliau yang duduk di sana nggak pantas, sehingga dirobohkan oleh alam, oleh beliau. Begitu. Tolong, ini saran kami, ampura sekali lagi,
ada kata-kata yang tidak sesuai dengan norma agama, norma susila maupun dalam norma hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Bali, di Tiang Nunas Gengreni Serampura. Semoga yang baik-baik datang dari Desa Yang Dewasa dan meresap ke seluruh umat sedharma dan seluruh semesta alam. Kalau ada yang tidak baik, semoga itu tidak masuk ke dalam hati sanubari umat sedharma, dan mudah-mudahan itu hancur dengan alam menjadi pupuk bagi semesta. Demikian kami akhiri. Om Santi, 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 Om.